Islam itu bukan agama prasmanan ya Mi ya, yang bisa Bukan agama prasmanan, juga bukan agama keturunan. Jadi Islam itu way of life. way of life, Masya Allah. Pedoman kehidupan. Kalau orang hukum mengatakan Islam itu konstitusi, Al-Quran itu konstitusi, sudah tahu kalau Islam agak merupakan konstitusi, kenapa masih pakai konstitusi yang lain? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kenapa kok Allah menyatakan abdihi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala misalnya tidak menyatakan dalam firman-Nya adalah Muhammad? Ya. Tapi ini kan abdihi. Ya, untuk mencegah jangan sampai Rasulullah SAW mengalami seperti yang dialami Nabi sebelumnya. Siapa Nabi sebelumnya? Nabi Isa alaihissalam. Yang dikultuskan dan dipertuhankan tahun 325 Masehi. Dipertuhankan Umi. Iya, dilantik jadi Tuhan. Sejak 325, sebelum 325 belum. Konkret kan? Itu. Malah juga banyak orang mengatakan salib itu simbol Kristen. Ya, salib menjadi simbol Kristen itu adalah setelah kemudian pada masa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, maka salib itu masih sebagai simbol mereka yang melakukan perbuatan kriminal. Karena salib adalah hukuman untuk para pelaku perbuatan kriminal. Simbol yang diberikan oleh Nabi Isa terhadap agama yang dia pimpin adalah ikan. Ikan. Yes. Nah. Kok bisa ikan nih? Ya, nanti deh. Itu lihat di YouTube Umi. Baik Umi. Insya Allah ya. Ya jadi beda ya dengan agama Umi sebelumnya, bahwa Islam itu ada fase di mana mengimani dahulu, akan tapi indra ini nggak menjangkau itu seperti surga. Dan kalau sebelumnya kan, kalau agama Umi sebelumnya mungkin nggak mengandalkan itu ya, mengandalkan hanya imani saja dan seterusnya. Umi mau izin ke pertanyaan selanjutnya Umi. Di dalam video Umi beberapa yang sudah banyak sekali, Umi pernah menjelaskan tentang misionaris. Subhanallah, sekarang kita melihat banyak sekali ya misionaris yang bertebaran dan seterusnya. Mau nanya sama Umi Irene, apa sih yang mendorong dia kuat untuk mendakwahkan ya dalam tanda kutip ya kekristenan itu? Dan mungkin bisa berbagi juga nih pengalaman Umi nih, dan supaya sahabat ngaji cerdas biar tahu apa sih misionaris dan apa sih metode-metodenya begitu Mi. Kita sekarang lihat dulu pola dakwah. Pola dakwah. Pola itu patron ya. Jadi melaksanakan dakwah itu harus bagaimana? Ya. Jadi ada polanya kan, ada patronnya. Nah, pola dakwah Islam bagaimana? Antara lain ayat yang mudah kita jumpai, la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin. Buktinya dalam sejarah terungkap sampai ketika Islam itu menguasai 2/3 dunia.
Tidak ada ceritanya sebuah negeri yang dipimpin oleh orang Islam maka seluruh penduduknya harus Islam, dipaksakan. Tidak ada. Setuju. Ya, seluruh perjalanan sampai hari ini. Kalau ada tunjukkan, buktikan. Jangan cuma ngomong, gitu ya. Jangan cuma klaim, tapi buktikan bahwa dia dipaksa jadi Islam. Kalau nggak mau, pancung. Katanya kan itu. Katanya berbagai fitnah kan Islam itu main pancung kan gitu. Oke. Terus tadi kemana pertanyaan tadi? Misionaris. Oke. Dakwah Islam rambunya, patronnya jelas ya. Jelas. La ikraha fiddin, Lakum dinukum waliyadin. Dalam Kristen bagaimana? Ini kan harus kita lihat dua-duanya. Simbolnya pengadilan itu apa? Timbangan. Timbangan. Jadi keadilan itulah timbangan. Kita menimbang sebuah agama, juga secara adil kita melihat dua buah agama sampai Umi hijrah itu kenapa? Ya timbang dua-duanya. Itu ya. Jadi bukan unsur menjelekkan, enggak. Ini unsur pilihan. Pilihan yang adil. Ya kita nggak adil kalau hanya melihat satu. Kalau mau adil ya lihat dua-duanya. Kalau dua, kalau tiga ya lihat tiga-tiganya dan seterusnya. Ya. Oke. Sekarang ini tadi Islam begini. Nah ini di dalam agama yang dulu bagaimana? Coba lihat di dalam Injil Matius dan Markus, merujuk dua, Matius dan Markus. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk, jadikan mereka sebagai muridmu. Satu lagi, menyebarlah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil, jadikan mereka semua muridku, baptislah mereka. Ini patronnya. Jadi disuruh apa? Nyebar ke seluruh dunia. Disuruh apa? Menginjili. Terus dibaptis, dijadikan murid. Ya kan? Ya, taat pada instruksi, gitu kan? Instruksinya apa? Membaptis seluruh dunia. Nah ini loh. Di sini instruksinya membaptis seluruh dunia. Lah misionaris ya harus membaptis seluruh dunia. Nah Islam mengatakan sebaliknya. Lakum dinukum waliyadin. La ikroha fiddin. Sama? Enggak sama. Nah kenapa misionaris getol? Ayatnya ada. Oke, untuk mempermudah lagi. Bagaimana kalau ada orang Islam tapi dia tidak sholat Jumat sampai 10 kali? Ini 5 kali, 10 kali, gimana? Kata Nabi sih gimana kafir lah gitu. Jadi seorang itu Islam atau bukan dilihat dari sholatnya. Ya. Jadi kalau dia taat, ya dia sholat. Kalau dia nggak taat, dia nggak sholat. Kemudian kalau dia nggak sholat, mati masuk surga atau neraka? Neraka. Karena nggak taat kan? Nggak taat. Karena nggak taat dia nggak sholat. Karena nggak sholat dia pun nggak masuk surga. Maka dia masuknya ke neraka. Jelas. Alurnya jelas ya. Sekarang ini ada perintah di sini ini perintahnya adalah mengkristenkan dunia. Matius dan Markus tadi kan.
Bagaimana kalau ada misionaris tidak mampu mengkristenkan orang lain? Bagaimana kalau ada di kalangan mereka mengabaikan perintah ini? Orang Islam diperintahkan sholat, nggak sholat masuk neraka. Nah kalau ini mereka diperintahkan menginjili, melaksanakan misi. Kalau nggak dilaksanakan gimana? Masuk mana ini? Masuk mana ini? Bagi mereka, ya masuk neraka. Karena nggak melaksanakan, maka mereka gencar. Terus kemudian ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan, mohon maaf, ada upahnya. Iya. Permen-permennya itu ada. Kalau nggak salah perpuluhan gitu. Ya, gereja memang melakukan perpuluhan sampai hari ini di Jerman misalnya, nggak tahu sudah dicabut atau belum, tapi sudah terjadi demo di Jerman beberapa bulan yang lalu. Rakyat Jerman menolak tentang undang-undang pajak bagi Tuhan. Jadi Tuhan pun memungut pajak. Makanya di Barat itu banyak harus meninggalkan gereja. Gereja sepi di Barat. Ya contohnya di Jerman ada undang-undang yaitu pajak untuk Tuhan. Tuhan minta pajak. Insya Allah. Artinya memang ada keuntungan pribadi yang mereka dapatkan. Itu baru situ. Nah, bagaimana kalau kemudian Anda meneliti lebih jauh lagi tentang programnya Rands Corporation? Ya, nah? Nah, bagaimana kalau Anda meneliti lebih lanjut lagi bagaimana tentang Rockefeller dan sebagainya? Ya, memang mereka kan orang pinter kan, ya. Banyak orang awam terkesima. Loh, mereka kan semuanya intelektual, mereka kan orang pinter, masa mereka tidak ngerti? Ya karena konsep imannya tadi. Apa saja kata petinggi mereka terima. Sementara mereka ini sudah mempelajari sejarah Islam. Ini Moshe Dayan, masih ingat Moshe Dayan ini siapa? Petinggi Israel yang lalu. Moshe Dayan dia mengatakan menghadapi orang Islam itu ternyata malas membaca. Orang Islam itu ternyata nggak ngerti sejarah. Ya benar ya dia bilang. Benar, untuk saat ini dia benar. Tapi saat lalu enggak. Orang Islam itu semua tahu tentang sejarah Islam. Tapi generasi sekarang ini orang Islam itu tidak mengenal sejarah. Saat yang lalu mereka tahu tokoh-tokoh Islam itu siapa. Dan mereka bangga, aku keturunan dari bangga. Sekarang kakeknya siapa seringkali mereka tidak ngerti. Subhanallah. Ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Mereka ini yang ingin Umi sampaikan, mereka ini memang getol mempelajari sejarah Islam. Tapi di sisi yang lain mereka berbuat umat Islam dilupakan, diprogram lupa dari sejarah Islam. Pelajaran sejarah di negeri kita beda dengan pelajaran sejarah di negeri yang lain. Contoh, pelajaran sejarah di Indonesia tidak ada bentuk pemerintahan khilafah, itu tidak ada. Iya. Tapi di Australia
yang kapitalis, Yang berideologi kapitalis gitu. ya kan? Di Australia, betapa Umi kaget, ternyata apa? Buku pelajaran sejarah mereka mengajarkan tentang macam-macam sistem pemerintahan, termasuk mengajarkan tentang sistem pemerintahan khilafah. Masya Allah. Australia. Australia, Padahal mayoritasnya orang-orang kafir semua. mereka lebih tahu dari kita. Masya Allah. Sungguh disayangkan sekali ya, Umi ya, keadaan kita saat ini ya, melupakan beberapa Malah sejarah. orang Islam yang awam kadang-kadang masih banyak yang kita jumpai ISIS. Oh makanya ISIS itu Islam, tapi Islamnya yang fanatik itu ISIS. Loh, bodoh banget. ISIS itu yang buat siapa? Inggris dengan sekutunya. Yahudi Inggris dengan sekutunya. Jadi kemakan, ke framing umat kita. Gitu. Masya Allah. Apalagi nanti ada remaja yang mengatakan, makanya Islam ya Islam aja, tapi nggak usah fanatik. Lah, Bagaimana itu? Islam ya Islam, tapi jangan ikut-ikutan radikal. Lah, ini kan bekas framing, bekas-bekasnya itu nampak nyata. Ini yang patut direnungkan kembali. Masya Allah. Artinya memang kita sebagai seorang Muslim memang harus memperdalami sejarah ini ya. Kemudian juga tadi Umi sempat singgung juga, kita harus mengetahui juga pergerakan mereka seperti apa, misionaris seperti apa gitu. Bahkan yang sempat saya dengar juga, Mi, ada juga yang misionaris yang main paksa-paksa gitu. Memang itu diperkenankan apa dalam agama Kristen, Mi? Ya, faktanya banyak ya. Jadi gini, kalau Anda tanya diperkenankan atau tidak, Umi balik mau tanya dulu. Boleh nggak kitab suci diubah-ubah? Nggak boleh, karena kan kitab suci, Mi. Tapi nyatanya diubah kan? Diubah ya. Nah itu dia. Satu-satunya kitab suci yang tidak mengalami perubahan itu hanya Al-Quran. Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada ayat-ayat yang memang merupakan benar-benar wahyu Allah, ya kembali ke Al-Quran. Baik. Kalau hukum-hukum mereka itu kan hukum yang dianggap benar saat ini. Suatu saat dianggap nggak benar, suatu saat dianggap kedaluarsa, ganti. Diganti, Mi. Hukum bisa diganti ya. Kenapa enggak? Anggapannya seperti misalnya kita lihat nih yang ramai diperbicarakan di masyarakat. Undang-undang menyatakan presiden itu paling lama untuk 2 periode. Bisa nggak diganti 3 periode? Tergantung siapa yang buat undang-undang. Oh, baik. Masya Allah, Umi. Mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya, Umi. Ketika Umi sudah mendapatkan hidayah memeluk Islam, tentunya mungkin ada kesulitan yang Umi rasakan gitu kan ya. Dan ini mungkin juga saya rasakan juga waktu agama saya dahulu. Nah, tipsnya untuk istiqomah Umi pada saat Umi merasakan kesulitan setelah menjadi seorang muslimah, mungkin juga bisa diambil ibrohnya untuk sahabat ngaji cerdas, Mi. Ya, kalau kita mendapatkan kesulitan, coba kalkulasi dulu supaya adil. Oh. Supaya kita mendapatkan kesimpulan yang benar. Jangan sampai gagal paham. Ya kan?
Jadi kalau kita mendapat kesulitan, kalkulasi. Kesulitan kita ini seberapa? Kemudahan yang sudah kita terima itu seberapa? Jangan-jangan kesulitannya sekian, kemudahannya sekian. Itu rumusnya. Jadi alhamdulillah, karena Umi menjadi Islam itu bukan karena tertarik pada manusia. Penting banget ini, Insya Allah. Tapi karena Umi menjadi Islam itu justru karena tertarik pada Al-Quran, tepatnya adalah surat Al-Ikhlas, beda. Ketika kemudian ada orang-orang Islam yang melakukan oknumnya, yang melakukan penyimpangan, Umi tahu, bukan Islam nggak begitu, itu kelakuan dia tuh. Nggak ngefek. Kenikmatan, kemuliaan yang Umi dapat dibanding dengan, mohon maaf, kesulitan. Masya Allah. Masya Allah. Makanya ayat Allah itu kan surat Ar-Rahman itu kan jelas bertanya, nikmat Allah yang mana yang kau ingkari? Mari lagi, tergantung kita. Seberapa kemampuan kita menggunakan akal kita. Jadi apa? Alatnya, perangkatnya itu sudah disediakan oleh Allah, dikasih nih akal, nih pikiran. Iya. Tergantung mau dipakai nggak? Sebab apa? Sebab akal, sebab pikiran. Kadang orang bilang akal, kadang orang bilang pikiran. Sebab apa? Akal atau pikiran itu seperti pisau. Walaupun kita punya pisau yang bagus, stainless, mohon maaf, dibeli ya, dalam bentuk tajam, jangan dipakai. Jangan diasah. Maka pisau itu majal. Tapi kalau pisau itu dipakai terus, demikian pula akal, dipakai mikir terus, tajam. Insya Allah. Betul. Makanya Umi mohon izin, banyak sekali dalam Al-Quran mungkin ayat-ayat yang mengajak berpikir ya Allah. Afala ta'qilun, afala tadurun, afala tubzirun, afala tadaffakarun, dan lain-lainnya. Banyak banget. Artinya, Insya Allah. Ya kan? Ayat pertama yang Allah turunkan surat apa? Al-Alaq. Iqra. Coba bandingkan yang lain. Nggak ada. Baik Umi, itu kan tadi tentang kesulitannya dan tipsnya ya. Semoga bisa menginspirasi bagi sahabat ngaji cerdas, khususnya bagi mualaf, supaya tips dari Umi bisa dimanfaatkan untuk menguatkan iman dan istiqomah, insya Allah. Umi, mohon izin pertanyaan selanjutnya lagi, Umi. Di dalam Islam, Umi, antara hak dan batil kan nggak boleh dipersatukan ya, Umi ya. Itu kan pasti terpisah. Akan tetapi fenomena yang kita dapatkan saat ini, banyak sekali orang-orang yang kategorinya dia muslim nih, kan, tapi mereka, mohon maaf ya, dia sholat, kemudian tapi dia masih berpacaran, contoh kecilnya seperti itu. Bahkan ada lagi yang kemudian dia merasa beriman sama Allah, tapi dia menghina Rasulullah dan seterusnya. Mungkin kan ini ada kaitannya juga ya tentang Islam kafah, Mi ya. Nah, menurut Umi bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, Mi, untuk menjalankan Islam secara kafah? Jadi ada orang Islam tapi suka nyinyir terhadap Rasulullah. Berarti apa? Dengan pendekatan berprasangka baik, husnudon. Anggap aja orang itu nggak ngerti tentang Islam. Dia Islam tapi nggak ngerti tentang Islam. Ini bahaya. Pemahaman ini adalah pemahaman sekuler.
Dan pemahaman sekuler itu memang miliknya gereja. Gereja memang harus sekuler, harus liberal. Kalau enggak, ya kan ditinggal. Tapi umat Islam, kalau kita mau kafah, ya pelajari dengan benar. Kalau Islam itu kita umpamakan, misalnya ada seorang yang mengatakan ketika diajak umroh, dia punya tabungan, dan dia untuk umroh itu apa itu ringan, karena dia biasa tiap tahun berlibur ke berbagai negara, cuman umroh. Terus apa lagi haji, dia nggak tertarik untuk haji. Kenapa kok kamu nggak tertarik pada haji? Iya, gimana lagi, aku belum dapat hidayah dari Allah. Nah itu. Tapi kalau dia adalah pribadi yang kafah, Islamnya itu kafah, ya. Dia pribadi yang menyeluruh, Islamnya kafah, berpikirnya secara Islami, berbicaranya secara Islami, makannya secara Islami, pergaulannya secara Islami. Kalau dia kafah, siapa yang nggak pengen untuk terus-terusan umroh atau haji? Betul. Tapi dia salahkan, seolah-olah dia menyalahkan pihak yang lain gitu ya. Bahkan dia menyalahkan Allah. Ya aku nggak dapat hidayah, enteng gitu. Ya udah, karena aku nggak dapat hidayah ya aku nggak tergerak, aku belum digerakkan ke situ. Nah ini Islam itu, mohon maaf, jangan dipahami kayak meteor, atau hidayah itu jangan dipahami kayak meteor jatuh pluk, itu bukan. Jadi seseorang itu adalah dia menjadi kafah kalau memang dia belajar. Jadi bukan nunggu meteor jatuh maka dia kafah. Bukan menunggu meteor jatuh baru dia itu kemudian punya alasan hijrah. Yang enggak. Belajar dulu. Istilahnya apa ya? Untuk kaum muda zaman sekarang apa ya istilahnya? Jangan nanggung. Jangan separuh-separuh. Kalau mau masuk surga, masuklah. Jangan cuma intip-intip aja. Di surga itu demikian teduh, sejuk, nyaman, harum. Matanya doang yang ngintip, tidak dari celah-celah pintu surga, tapi dia berada dalam neraka. Ya, ibaratnya. Jangan kayak gitu. Kalau kita ingin merasakan manisnya buah mangga, jangan cuma liatin mangga terus, makanlah. Ya kan? Ya kalau mau mempunyai rumah yang nyaman gitu ya, rumah mungil yang indah, yang sejuk gitu, ya oke. Bagi yang sudah mempunyai persiapan, bangunlah. Jangan cuman ngimpi aja. Belum dapat hidayah. Terus dapat uang dibuat mabuk, dapat uang untuk berzina, dapat uang dugem, gitu kan? Terus ada lagi uang riba, gitu kan? Jadi rentenir, gitu kan? Nggak berkah ini ya. Mengundang datangnya laknat Allah. Masya Allah. Ya mungkin artinya juga Islam itu bukan agama prasmanan ya Mi ya, yang bisa. Bukan agama prasmanan, juga bukan agama keturunan. Jadi Islam itu way of life. Way of life, Masya Allah.
pedoman kehidupan. Kalau orang hukum mengatakan Islam itu konstitusi, Al-Quran itu konstitusi gitu ya. Sudah tahu kalau Islam agak merupakan konstitusi, kenapa masih pakai konstitusi yang lain? Insya Allah. Ya kan? Jadi belajar, makanya ikro. Kebayang nggak sekarang anak-anak sekolah yang ikut daring melulu, ya toh? Nggak pakai tatap muka, itu tambah bodoh apa tambah pinter? Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.